isang ng Jawa bermanfaat. Insya Allah beliau bertindak nanti akan bertindak selaku khotib dan sekaligus imam. Atas nama pengurus DKM, terima kasih Wilujeng Suki. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Melalui bulan Ramadan 1437 Hijriah kemarin, baru saja kita mengikuti Hirosah, baru saja kita mengikuti sebuah pendidikan melalui sebuah universitas yang diberi nama Universitas Ramadan atau Universitas Ilahiyah. Panduan akademiknya adalah Al-Quran dan Sunnah. Begitu pula guru besarnya tidak tanggung-tanggung. Guru besarnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun mata kuliahnya, taruhlah paling tidak ada 4 mata kuliah saja. Yang pertama, mata kuliah pertama adalah puasa atau sahur itu sendiri bulan Ramadan. Menahan haus dan dahaga, menahan berbagai syahwat di siang hari. Mata kuliah yang kedua, Qiyamul Ramadan atau Qiyamul Lail, yang dengan sebutan populer adalah tarawih. Disebut tarawih ketika dilaksanakan sebada sholat Jumat, pada sholat Isya sebelum tidur. Ada yang 11, ada yang 23. Kita jangan melihat istilah itu. Dari mata kuliah tarawih itu disebut tarawih di bulan Ramadan. Tapi kalau dilaksanakan selain bulan Ramadan sebelum tidur, namanya Qiyamul Lail. Tapi kalau dilaksanakan setelah sholat, maka dilaksanakan setelah tidur selain bulan Ramadan, dilaksanakan di luar bulan Ramadan, disebutnya sholat tahajud. Itu mata kuliah yang kedua. Mata kuliah yang ketiga yaitu tilawah Al-Quran. Di bulan Ramadan, tilawah Al-Quran itu seyogianya seharusnya umat Islam meningkatkan tilawah Al-Quran paling tidak minimal 1 kali saja, memenuhi kebutuhan mata kuliah. Tilawah itu minimal 1 kali saja hatam Al-Quran. Dan tugas akhirnya ditutup dengan tugas akhir Idul Fitri, yaitu melaksanakan zakat fitrah. Hadirin silakan Allah. Lazimnya sebuah universitas, lazimnya sebuah proses pendidikan, pasti ada yang lulus atau tidak lulus. Persoalannya adalah apakah kita termasuk mahasiswa Universitas Ilahiyah ini, lulus atau tidak? Kalau terolah lulus, kalau kata lulus, kalaupun lulus, pertanyaan berikutnya, nilainya apakah cum laude atau tidak? Maksudnya adalah ketika kita berakhir dari proses tarbiyah, proses edukasi, proses belajar di Ramadan tadi dengan berbagai mata kuliah tadi, dikatakan lulus itu, dikatakan lulus dan cum laude itu ketika itu parameternya di bulan Syawal, makanya disebut bulan peningkatan. Kalau bulan Syawal itu kita punya peningkatan, kehidupan kita di hadapan Allah SWT
insya Allah itu yang lulus. Sebagai parameter, apakah kita termasuk yang lulusnya cum laude atau tidak, ya? Atau biasa-biasa saja. Tadi dengan mata kuliah tadi, ibadah saum adalah sebuah ibadah, sebuah mata kuliah di bulan Ramadan yang seyogianya Allah berharap harus menghadirkan jati diri kita di bulan Syawal dan seterusnya itu urusan-urusan disiplin. Diwajibkan oleh Allah SWT keberadaan manusia untuk saum, yaitu menahan haus dan dahaga, menahan lapar, dan sejak terbit fajar waktu subuh sampai terbenam matahari sampai nanti. Tidak ada, saya kira, di antara kita yang sedang ikut belajar itu, ketika mulai masuk fajar, subuh sampai maghrib, walaupun makanan itu, berbagai macam hidangan itu halal, nggak ada yang mau minum, nggak ada yang mau makan. Itu artinya kita sedang ditempa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghadirkan disiplin kita. Yang jelas, dengan sholatlah kita seluruh umat Islam. Kalau di bulan Ramadan kita secara kuantitas sholat sunnah kita bisa lebih dari 20 rakaat, dengan tarawihnya, dengan sholat sunnah nawafilnya, nafilahnya, sholat wajib 17 rakaat, maka sesungguhnya di bulan Syawal seharusnya tetap harus dipertahankan, bahkan bisa meningkat. Kita tahu bersama bahwa ternyata bagi Rasulullah SAW melaksanakan sholatnya, pendidikan sholatnya dalam satu malam tidak pernah kurang dari 40 rakaat. Pertanyaannya, setelah kita mengikuti pendidikan di bulan Ramadan tadi, pendidikan ilahi itu, kita sudahkah kita sekarang bulan Syawal tidak kurang dari 40 rakaat situasi sholat? Itu pertanyaan kita. Begitu pula mata kuliah Al-Quran, tilawah Al-Quran, luar biasa semuanya. Dampak dari zikrullah yang namanya membaca Al-Quran itu pada ilmunya itu panggilan sangat luar biasa, keutamaannya sangat luar biasa. Bahkan sudahkah kita berpikir bagaimana kita meningkatkan rasa paham bil Quran itu dengan bukan sekedar membacanya saja satu hari pada 5 juz, tapi juga kita berupaya untuk menghafalkan tahfidz Qurannya. Itulah sesungguhnya yang sebenarnya baik secara kuantitas atau kualitas. Ada sebuah hadis mengatakan bahwa nanti pada hari kiamat, ada 2 ibadah yang langsung memberikan syafaat pada hari kiamat. Yang pertama adalah ibadah saum sendiri, yang kedua tilawah Quran. Saum nanti puasa kita yang selama di dunia ini nanti dia akan datang kepada Allah SWT pada hari kiamat, yaumul mahsyar, memohon kepada Allah SWT, memohon kepada Allah, meminta-minta kepada Allah agar hamba ini, hamba yang memang saumnya luar biasa tadi, saum melaut tadi, berhasil tadi nilainya, itu mohon kepada Allah agar hambamu ini, kata Allah, kata ibadah saum itu kepada Allah, meminta agar dimasukkan dalam surga Allah SWT. Yang kedua tilawah Al-Quran. Tilawah Al-Quran itu nanti dia juga apa yang kita baca selama hidup di dunia ini, kalau kita dekat dengan Al-Quran, bersama dengan Al-Quran akan menjadi sahabat kita sampai abadi, sampai hari kiamat. Dan nanti pada saat kita membutuhkan pertolongan dari ancaman api neraka jahanam, maka Al-Quran akan bersama. Yang terakhir, zakat fitrah itu semua merupakan tugas akhir kita di dalam mengikuti pendidikan Universitas Ilahiyah tadi. Idul Fitri itu artinya kembali kepada fitrah, kepada kesucian. Diharapkan dengan semua itu kita akan mampu menjadi hamba-hamba Allah yang kembali kepada kesucian, bersih. Mudah-mudahan setelah kita mengikuti pendidikan
ilahiyah pernikahan Ramadan 1437 Hijriah kemarin, kita di bulan Syawal ini kita bisa mendapatkan hasil prestasi yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiikum wa alhamdulillah nahmadul rahim wa nusalli wa sallim ala rasul karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadirin bismillahirrahmanirrahim. Pada khutbah kedua ini saya ingin menyampaikan wasiat penasehat Rabbani bahwa tadi disampaikan pada khutbah pertama tadi, ibadah Ramadan atau pendidikan Ramadan itu yang harus menghadirkan dan menjadi semangat jihad, semangat disiplin dalam kehidupan kita untuk menghadapi, melengkapi amanah itu. Maka sesungguhnya kita sebagai hamba Allah sangat-sangat membutuhkan uluran tangan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sangat membutuhkan Allah Subhanahu wa taala, kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan amanah kepada kita, amanah yang sangat luar biasa beratnya. Maka sebagai hamba Allah semuanya seharusnya dia harus meningkatkan kedekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan lebih jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Falamma nasu ma dzukiru bi fatahna alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun. Maka tatkala seorang hamba Allah sudah melupakan Allah Subhanahu wa taala, falamma nasu ma dzukiru bi, ketika seorang hamba Allah sudah lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah mengatakan fatahna alaihim, Allah akan membukakan berbagai pintu kesenangan pada dirinya. Abwaaba kulli syai', babun itu bahasa Arabnya pintu. Kalau pintu-pintu maka abwaba bentuk jamak. Pintu-pintu kesenangan Allah buka buat mereka. Ketika seorang sudah lupa kepada Allah SWT, maka Allah justru bukan masalah rezekinya, mengurangi rezekinya, tapi Allah akan fatahna alaihim, kami kata Allah akan membuka pintu-pintu kesenangan bagi mereka. Hatta idza farihu, sampai mereka itu merasa bangga dengan kesenangan yang mereka miliki. Akhadnahum baghtatan, maka Allah akan berikan pada mereka sebuah ancaman, siksaan secara tiba-tiba kepada mereka. Nah, oleh karena itu, mari kita bersama-sama, ya, setelah kita mengikuti tarbiyah, edukasi, pendidikan bulan Ramadan ini di bulan Syawal, mari kita bersama-sama lebih meningkatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakatnya adalah kita semua adalah pemimpin. Hadirin berbahagia, mari kita akhiri khutbah kedua itu sama-sama mengucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang senantiasa bertakwa kepada Allah, berada kepada Allah Subhanahu wa taala dalam berbagai aspek kehidupan, sehingga kita bisa mengikuti apa yang Allah kehendaki, Allah SWT inginkan, sehingga kita juga menjadi hamba-hamba Allah yang mendapatkan al-muflihun, yaitu kebahagiaan, kesuksesan baik dunia maupun di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana zalamna anfusana, Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma masih anna adzab jahannam inna adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.